Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ragil Danja, NIM 19042027. Pada video kali ini saya akan melanjutkan presentasi pada mata kuliah pengembangan organisasi. Materi yang akan kita presentasikan pada video kali ini yaitu jenis-jenis intervensi sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi. Poin pada materi kali ini yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pelatihan kepekaan. Kedua, perolehan pembalik melalui survei. Ketiga, konsultasi proses. Keempat, pembinaan tim kerja. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu pengembangan kerjasama antar kelompok. Sebelum memasuki pada pembahasan poin-poin materi, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu intervensi manajemen sumber daya manusia. Merupakan fokus pada personil praktek seperti seleksi, pelatihan, dan pengembangan, penetapan tujuan, penilaian kinerja, insentif, sistem promosi internal, pengembangan karir, dan sebagainya, serta bagaimana mereka dapat digunakan untuk mengintegrasikan orang ke dalam organisasi. Menurut Robbins, pada tahun 2008, agen perubahan adalah orang yang bertindak sebagai katalis dan memikul tanggung jawab untuk mengelola kegiatan perubahan. Mereka adalah orang yang akan mengubah dan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan, atau juga bisa dibilang mereka ini adalah orang yang terpilih. Menurut Robbins juga, teknik untuk membangkitkan perubahan dapat dipertimbangkan oleh agen perubahan yang digunakan antara lain: 1. Pelatihan kepekaan. 2. Survei feedback. 3. Konsultasi proses. 4. Pembinaan tim. Dan kelima yaitu pengembangan antar kelompok. Pada poin yang pertama, atau pelatihan kepekaan, yaitu teknik pelatihan dalam kelompok dengan maksud untuk mempertajam daya peka, kecepatan interaksi, mempertajam perasaan dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul. Kelompok kepekaan ada 3 jenis, yaitu yang pertama kelompok tak kenal, kedua kelompok semi kenal, dan yang ketiga yaitu kelompok kenal. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu survei feedback. Adalah suatu teknik pengembangan organisasi melalui teknik kuesioner dan interview, atau yang lebih dikenal wawancara. Kuesioner dan interview digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang terkait dengan organisasi. Informasi ini dibagikan kepada pekerja, kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan organisasi. Hasil dari survei ini kemudian ditabulasikan dan dianalisa. Pendekatan ini kemudian dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai perilaku karyawan untuk pengambilan keputusan. Namun, bagaimanapun, kita mengetahui bahwa setiap individu dipengaruhi oleh banyak faktor ketika mereka merespons survei tersebut. Hal inilah yang harus dimonitor oleh manajemen. Poin yang ketiga yaitu konsultasi proses. Adalah pertemuan antara konsultan dan klien. Temuan ini memahami proses pengembangan organisasi yang dilakukan, di mana seseorang karyawan harus mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Konsultasi antara klien dan konsultan bukan hanya berarti pihak ketiga, tapi ini juga bisa terjadi antara karyawan dengan atasannya langsung. Proses konsultasi ini hampir mirip dengan latihan kepekaan, namun pada latihan kepekaan lebih menekankan kepada tugas, sedangkan proses konsultasi lebih kepada memberikan pemahaman. Yang keempat yaitu pembinaan tim. Pembinaan tim adalah proses membangun tim menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim, meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi, dan meningkatkan performa tim. Pembinaan tim sebagai satu teknik pengembangan organisasi dimaksudkan agar dapat menyesuaikan dengan masalah yang timbul. Yang perlu dipecahkan tim bersifat sementara selalu berubah sesuai perubahan. Oke, selanjutnya itu pada poin yang kelima atau yang terakhir, yaitu pengembangan antar kelompok. Salah satu area yang mendapat penekanan yang paling penting dalam pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk mengubah perilaku, stereotip, dan persepsi tentang kelompok lain. Proses pembangunan tim menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim.
meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi dan meningkatkan performa tim. Jadi, proses membangun tim ini dilakukan dengan meningkatkan interaksi di antara sesama anggotanya. Baik, sekian presentasi saya pada video kali ini terkait jenis-jenis intervensi sumber daya manusia dalam pengembangan organisasi. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.